Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Lydia Novita Nila Santika dengan NIM 1221134. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk yang pertama ada training and development, pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari dan meningkatkan keterampilan pekerja atau baru dan yang telah ada, agar karyawan dapat bekerja dengan baik, berorientasi pada prestasi jangka pendek. Untuk pengembangan sumber daya manusia, artinya mempersiapkan pekerja menduduki posisi-posisi demi mengembangkan organisasi di masa yang akan datang. Pengembangan juga diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bisa dihadapi oleh organisasi. Kemudian untuk manfaat pelatihan yang pertama, untuk memperkecil kesalahan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas, meningkatkan semangat atau motivasi dan prestasi tenaga kerja. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri atau pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk langkah pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini yang pertama menganalisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan ada tiga, yaitu kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan individu. Untuk kebutuhan organisasi, mengidentifikasi kebutuhan sebagai kesenjangan atau gap, hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan, bukan kesenjangan dalam proses peningkatan sumber dayanya. Kemudian, kebutuhan tugas. Menempatkan kebutuhan itu pada urutan prioritas. Artinya menilai perbedaan antara yang ada dengan apa yang seharusnya. Untuk kebutuhan individu, menyeleksi kebutuhan yang paling penting. Mengidentifikasi, membuat prioritas dan menyeleksi kebutuhan yang punya dampak pada internal maupun eksternal organisasi. Kemudian menentukan tujuan dan materi pelatihan. Selanjutnya, menentukan metode pelatihan. Nah, untuk menentukan metode pelatihan ada dua, yaitu on the job training dan off the job training. Untuk on the job training, yaitu dilakukan pada waktu dan jam kerja saat berlangsung, baik secara formal maupun informal. Kemudian off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Nah, setelah menentukan tujuan dan materi pelatihan dan di antara penentuan metode pelatihan di sini kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Nah, kemudian setelah hal tersebut sudah dilaksanakan, kemudian kita dapat mengevaluasi pelatihan tersebut. TNA atau Training Need Analysis, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran pada individu, tugas organisasi, dan agar membantu mengarahkan sumber daya pada bidang yang membutuhkan, guna pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas dan menyediakan produk jasa yang berkualitas. Kemudian training evaluasi. Mengukur program efektivitas pelatihan yang manfaatnya dapat diperoleh baik peserta maupun perusahaan.
Untuk desain evaluasi, yang pertama, apa? Apa yang dievaluasi? Apakah program pelatihan berjalan dengan baik? Apakah peserta mendapatkan manfaat dan keterampilan baru? Kemudian yang kedua, kapan? Kapan evaluasi dilakukan? Yang ketiga, bagaimana evaluasi dilakukan? Apakah menggunakan survei, wawancara, tes, atau pengamatan? Yang keempat, dari siapa evaluasi dilakukan? Manajer, HRD, pelatih, atau instruktur. Kemudian ada proses evaluasi. Yang pertama, menentukan kebutuhan atau analisis kebutuhan guna membantu identifikasi apa tujuan program tersebut dibutuhkan. Kemudian, yang kedua, mengembangkan hasil pembelajaran yang terstruktur dan menganalisis transfer untuk pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan ukuran hasil. Yang keempat, pilih strategi evaluasi. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Kemudian ada 4 level evaluasi. Yang pertama ada reaction atau reaksi. Evaluasi reaksi peserta pelatihan terhadap program yang diberikan. Apa mereka menyukai program ini? Apakah mereka merasa program ini bermanfaat? Yang kedua ada learning atau pembelajaran. Menguji peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka telah mempelajari prinsip, keterampilan, dan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Yang ketiga ada behavior aplikasi. Application, aplikasi sikap atau perilaku. Menanyakan apakah perilaku peserta pelatihan berubah karena program pelatihan. Sebagai contoh, apakah karyawan di perusahaan pengaduan toko lebih sopan daripada sebelumnya dalam menerima ketidakpuasan pelanggan. Kemudian ada level keempat, yaitu business impact. Apakah dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis? Apakah terjadi penurunan penjualan? Jumlah keluhan pelanggan? Apakah jumlah penjualan meningkat? Apakah jumlah cacat? Mutu penurunan dan sebagainya. Kemudian ada organization development. Di sini untuk syarat organization development yang pertama terencana. Ketika sudah melakukan TNA, apakah sudah terencana? Kemudian yang kedua, seluruh organisasi ini untuk cakupan. Nah, yang ketiga, dikelola dari atas, jadi top down. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi. Yang kelima, proses menggunakan pengetahuan perilaku, ilmu sains atau pengetahuan, dan penelitian teori. Kemudian, awal munculnya OD, moral yang buruk, tujuan organisasi yang tidak jelas, konflik antar individu dan antar kelompok, gaya kepemimpinan buruk, kinerja tim buruk, kualitas buruk, tugas yang dirancang buruk, produktivitas rendah, keselarasan strategi organisasi yang buruk, dan struktur organisasi yang tidak sesuai. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.